Jay Itzes siap mempertaruhkan nama Indonesia di kancah dunia dengan gengsi menghadapi tim-tim elit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini katanya. Pratama Arhan tegaskan bahwa ia tak pernah mengeluh, tetap semangat meski belum mendapatkan kesempatan di Suwon FC. Asnawi Mangkualam buktikan ketangguhan. Port FC hujani gol dan kokoh di puncak klasemen Liga 1 Thailand. Drama mendebarkan di Gianyar. India U17 balas dendam dengan kemenangan tipis atas timnas U17 Indonesia. Calvin Verdonk menggebrak, masuk tim terbaik Liga Belanda pekan ini. Berikut ini ulasan hebatnya. Prediksi daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia, Shin Tae-yong siapkan kejutan besar. Berita mengejutkan untuk para penggemar sepak bola Asia Tenggara. Piala AFF resmi diundur. Pamerkan bendera merah putih, gelandang ex-Premier League Jairo Riedewald jadi calon pemain baru timnas Indonesia. Berikut ini fakta benarnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Jay Itzes siap mempertaruhkan nama Indonesia di kancah dunia dengan gengsi menghadapi tim-tim elit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini katanya. Jay Itzes, bintang masa depan sepak bola Indonesia, dengan penuh semangat menyatakan tekadnya untuk mengangkat nama Indonesia ke level dunia dalam perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi tantangan monumental di putaran ketiga, timnas Indonesia terpilih masuk ke grup C yang sangat kompetitif, di mana mereka akan bersaing dengan raksasa sepak bola Asia seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Ini adalah kelompok tim yang tak hanya dikenal karena kehebatannya, tetapi juga karena kebiasaan mereka untuk terus melaju ke Piala Dunia. Dengan lawan-lawan seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi, tim-tim yang selalu menghiasi panggung utama Piala Dunia ini adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kelasnya. Dan inilah saatnya bagi Jay Itzes untuk bersinar. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai dengan pertandingan luar biasa pada 5 September 2024. Itzes dan rekan-rekannya akan bertandang ke Stadion King Abdullah Sport City di Arab Saudi. Lalu pada 10 September 2024 mereka akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang megah di Jakarta. Dua laga ini adalah kesempatan emas untuk menampilkan bakat dan semangat juang timnas Indonesia. Jay Itzes dengan semangat dan optimisme yang menggebu menyatakan, kami memiliki kesempatan luar biasa di depan kami. Kami akan berhadapan dengan negara-negara hebat dan kami bertekad untuk meraih tiket ke Piala Dunia. Kami ingin menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan semakin mengangkat nama Indonesia di peta dunia. Namun tidak hanya itu. Jay Itzes juga mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang melangkah ke panggung Serie A. Dengan bangga ia berkata, saya sangat bangga menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A. Saya berharap pencapaian ini akan membuka jalan bagi lebih banyak pemain Indonesia untuk berkarir di level tinggi di masa depan. Semoga prestasi saya bisa menginspirasi banyak orang. Jay Itzes bukan hanya bintang di lapangan, tetapi juga simbol semangat dan kebanggaan Indonesia di panggung internasional. Kita semua mendukung penuh perjalanan gemilangnya dan berharap dia dapat membawa timnas Indonesia menuju puncak kejayaan di Piala Dunia. Pratama Arhan tegaskan bahwa ia tak pernah mengeluh, tetap semangat meski belum mendapatkan kesempatan di Suwon FC. Pratama Arhan, bek bintang timnas Indonesia, terus menunjukkan keteguhan dan semangat juangnya meski belum mendapatkan kesempatan bermain di Suwon FC. Mertua Arhan, Andre Rosiade, mengungkapkan betapa menantunya ini adalah contoh nyata dari sikap profesional dan pantang menyerah. Bergabung dengan Suwon FC, klub elit K-League, pada 16 Januari 2024, Arhan telah menghadapi tantangan besar.
meski baru sekali tampil, yaitu dalam laga melawan Jeju United pada pekan ke-14 kali pada 26 Mei 2024. Debutnya harus diwarnai dengan kartu merah yang didapat hanya 3 menit setelah ia memasuki lapangan. Sejak saat itu, Arhan belum pernah mendapatkan kesempatan bermain lagi. Bahkan dari 28 pertandingan Suwon FC, ia hanya sempat duduk di bangku cadangan 3 kali. Namun meski menghadapi situasi yang penuh tekanan ini, Pratama Arhan tetap menunjukkan ketenangan dan tekad yang mengesankan. Andre Rosiade, bos Semen Padang FC dan politisi Partai Gerindra, mengungkapkan bahwa Arhan sama sekali tidak pernah mengeluh atau menunjukkan rasa frustrasi atas situasinya. Pratama Arhan tidak pernah mengeluh meskipun dia belum mendapatkan kesempatan bermain lagi, kata Andre dengan penuh bangga. Dia terus berlatih dengan semangat dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Ini adalah kualitas yang sangat mengesankan. Menurut Andre, meskipun tantangan yang dihadapi Arhan cukup berat, sikap positifnya menjadi inspirasi. Dia tetap semangat dan berusaha keras dalam setiap latihan untuk mendapatkan tempat di Suwon FC. Kami sebagai orang tua tentu berusaha memberi dukungan dan motivasi agar dia tidak mudah menyerah. Andre menambahkan Pratama Arhan adalah contoh nyata dari atlet yang memiliki dedikasi tinggi. Kami berharap masyarakat Indonesia juga dapat melihat dan mengapresiasi semangat juangnya. Meski belum mendapatkan banyak menit bermain, Arhan terus berjuang dengan penuh semangat. Dedikasinya yang luar biasa dan sikapnya yang positif adalah contoh nyata dari profesionalisme dan cinta terhadap olahraga. Kita semua mendukung Arhan untuk terus berjuang dan berharap dia segera mendapatkan kesempatan yang layak di Suwon FC. Semangat, Pratama Arhan, teruslah berjuang dan tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya kamu. Asnawi Mangkualam buktikan ketangguhan. Port FC hujani gol dan kokoh di puncak klasemen Liga 1 Thailand. Asnawi Mangkualam, bintang timnas Indonesia, kembali menunjukkan performa gemilang dengan tampil penuh selama 90 menit dalam laga Liga 1 Thailand 2024-2025 yang menakjubkan. Port FC meraih kemenangan besar 4-1 atas Sukhothai di pertandingan pekan keempat yang digelar di PAT Stadium, Thailand, pada Selasa malam. Pada pertandingan ini, Asnawi Mangkualam tampil sebagai starter di posisi bek sayap kanan, memperlihatkan ketangguhan dan keterampilannya yang luar biasa. Port FC langsung menggebrak dengan gol cepat. Bordin Phala membuka keunggulan hanya 8 menit setelah pertandingan dimulai. Tak berselang lama, Ishak Hani menambah keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-16, dan skor tersebut bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Port FC semakin menggila dengan menambah 2 gol lagi. Tepo Epimai tampil memukau dengan mencetak gol pada menit ke-85 dan 92, menutup pertandingan dengan skor 4-1. Meskipun Sukhothai sempat mencetak gol hiburan melalui Fornazari pada menit ke-88, kemenangan besar ini tetap menegaskan dominasi Port FC. Tambahan 3 poin ini membuat Port FC semakin kokoh di puncak klasemen Liga 1 Thailand 2024-2025 dengan total 12 poin dari 4 laga. Meski begitu, persaingan masih ketat karena Port FC hanya unggul 3 poin dari Buriram United yang saat ini berada di peringkat kedua dan belum memainkan laga pekan keempat. Asnawi Mangkualam terus membuktikan kualitasnya. Pemain berusia 22 tahun ini telah tampil penuh selama 3 pertandingan berturut-turut di awal musim ini, termasuk saat melawan Khon Kaen pada Sabtu. Penampilan konsisten dan kontribusinya yang signifikan memperkuat posisi Port FC di papan atas klasemen. Awal musim yang spektakuler ini menunjukkan bahwa Asnawi Mangkualam sedang berada di puncak performa dan kita semua menantikan lebih banyak aksi gemilang dari bek sayap timnas Indonesia ini. Teruslah bersinar dan bawa Port FC meraih kesuksesan lebih besar di pentas Liga 1 Thailand. Calvin Verdonk menggebrak, masuk tim terbaik Liga Belanda pekan ini. Berikut ini ulasan hebatnya. Satu lagi kebanggaan untuk timnas Indonesia.
Bintang-bintang bek tangguh Calvin Verdonk baru saja mencatatkan pencapaian luar biasa dengan masuk dalam tim terbaik Liga Belanda pekan ini versi ESPN. Ini adalah pengakuan gemilang bagi Verdonk dan bukti nyata dari kualitasnya yang sangat mengesankan. Pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Verdonk menunjukkan performa yang benar-benar mengesankan saat NEC di Jmegen bertanding melawan PEC Zwolle. Dalam laga tersebut, Verdonk dipercaya sebagai starter dan diturunkan sebagai bek kiri dalam formasi 4-4-2 oleh pelatih Rogier Meijer. Calvin tampil solid dan tak tergoyahkan. NEC Nijmegen berhasil menjaga gawangnya tetap bersih berkat penampilan kokoh Verdonk di lini belakang. Meskipun pertandingan berlangsung ketat, NEC baru berhasil memastikan kemenangan mereka pada menit ke-87. Gol kemenangan berawal dari umpan silang memukau dari Verdonk yang sukses memecah kebuntuan pertahanan PEC Zwolle. Robert Gonzalez dengan sigap menuntaskan peluang dan mencetak gol yang sangat krusial. Kemenangan tipis ini bukan hanya berarti banyak bagi NEC Nijmegen, tetapi juga menjadi tonggak sejarah bagi Verdonk dan timnya, karena ini adalah kemenangan perdana NEC Nijmegen di musim ini. Saat ini, NEC Nijmegen menduduki posisi ke-10 klasemen sementara Eredivisie 2024-2025 dengan 3 poin dari 3 pertandingan. Setelah sebelumnya kalah dari Twente dan AZ Alkmaar, kemenangan ini memberikan dorongan semangat yang sangat dibutuhkan. Dan berita baiknya tidak berhenti di situ. Pekan depan, NEC Nijmegen akan menghadapi Fortuna Sittard pada 31 Agustus 2024, yang juga akan menjadi laga terakhir Eredivisie sebelum FIFA Matchday. Di sisi lain, Calvin Verdonk harus tetap menjaga performa terbaiknya menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada 5 dan 10 September 2024. Dengan penampilan gemilangnya di Eredivisie, Verdonk jelas menunjukkan bahwa dia siap untuk tantangan besar di level internasional. Ayo, Calvin, teruskan momentum ini dan bawa semangatmu ke lapangan bersama timnas Indonesia. Kita semua mendukungmu untuk terus bersinar dan mengukir prestasi. Prediksi daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia, Sintayong siapkan kejutan besar. Bersiaplah para penggemar timnas Indonesia. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat. Dan Sintayong akan segera mengumumkan daftar 26 pemain yang akan menghadapi 2 laga krusial melawan Arab Saudi dan Australia pada 5 dan 10 September 2024. Siapkan diri Anda untuk menyambut para bintang yang akan mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji telah memberikan bocoran mengenai skuad yang akan dipanggil. Berita baiknya tidak banyak perubahan dari pemain-pemain Liga 1 2024-2025 yang akan memperkuat tim merah putih. 12 pemain dari Liga Domestik dipastikan masuk dalam daftar panggilan yang merupakan kombinasi dari wajah-wajah lama dan beberapa wajah baru. Dari 12 nama itu adalah wajah lama, kata Sumarji. Ada yang kemarin memperkuat timnas Indonesia, tapi kami coret karena slotnya memang sedikit, lanjutnya. Hal ini menunjukkan adanya perombakan kecil namun signifikan untuk memastikan kekuatan terbaik di setiap posisi. Klub-klub Liga 1 yang menyumbang pemain terbanyak adalah Persija Jakarta dan Malut United. Persija Jakarta mengirimkan 3 nama andalan, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman. Sementara itu Malut United menyumbangkan Wahyu Prasetyo, Yance Sayuri, dan Yakob Sayuri. Kombinasi ini bakal dipadu dengan 14 pemain yang berkarier di luar negeri menciptakan formasi yang sangat menjanjikan. Daftar tersebut termasuk nama-nama besar seperti Justin Hubner, Nathan Chu Aon, Rafael Struijk, Tom Haye, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Ragnar Oratmangoen, Saine Patinama, Sandy Walsh, Maarten Paes, Calvin Verdonk, dan Jay Edzes. Namun, ada sedikit catatan khusus untuk Tom Haye.
Meskipun dia masuk dalam daftar pemain berusia 29 tahun ini, saat ini masih mencari klub baru. Sedangkan Maarten Paes, penjaga gawang dari FC Dallas, akan menjadi tambahan menarik di lini belakang. Meski dipanggil, Maarten Paes tidak akan tampil pada laga pertama melawan Arab Saudi. Dia baru akan turun pada laga kedua melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar. Dukung terus perjuangan mereka di kualifikasi ini dan saksikan bagaimana mereka berjuang untuk meraih tiket ke Piala Dunia. Kejutan besar menanti dan tim ini bertekad untuk menunjukkan bahwa mereka pantas bersaing di level dunia. Berita mengejutkan untuk para penggemar sepak bola Asia Tenggara. Piala AFF 2024 resmi diundur. Pertandingan perdana yang semula direncanakan pada 23 November 2024 kini dipindah ke 8 Desember 2024. Keputusan ini diumumkan dalam rilis terbaru dari Federasi Sepak Bola ASEAN AFF pada Selasa. Menurut AFF, perubahan jadwal ini diambil setelah mempertimbangkan rekomendasi dari berbagai asosiasi anggota untuk memastikan semua tim nasional dapat tampil dengan kekuatan dan performa terbaik mereka di turnamen bergengsi ini. Setelah mempertimbangkan rekomendasi dari beberapa asosiasi anggota, AFF hari ini mengumumkan tanggal amandemen Piala AFF untuk memastikan kekuatan dan performa optimal tim nasional di turnamen tersebut. Demikian bunyi rilis resmi AFF. Namun babak kualifikasi Piala AFF akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Timnas Brunei Darussalam akan bertemu Timnas Timor Leste dalam 2 pertandingan leg pada 8 dan 15 Oktober 2024 untuk memperebutkan tiket ke putaran final. Untuk fase grup dan seterusnya, jadwal terbaru adalah sebagai berikut. Fase grup 8 Desember 2024 hingga 22 Desember 2024. Semifinal 26, 27, 29, dan 30 Desember 2024. Final 2 dan 5 Januari 2025. Timnas Indonesia yang tergabung di grup B bersama Timnas Vietnam, Filipina, Timnas Myanmar, dan Laos akan memulai perjuangannya pada 8 Desember. 2 tim teratas dari grup ini berhak melaju ke fase gugur. Indonesia akan menjamu Timnas Laos pada 13 Desember 2024 dan Timnas Filipina pada 22 Desember 2024. Sama seperti sebelumnya, turnamen Piala AFF akan menerapkan format setengah kompetisi dengan laga kandang tandang, memberikan kesempatan bagi setiap tim untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di depan pendukung masing-masing. Saksikan terus perkembangan terbaru dan persiapkan diri Anda untuk aksi seru dan penuh kejutan di Piala AFF 2024. Dengan perubahan jadwal ini, semangat kompetisi semakin membara dan siap menyuguhkan pertandingan-pertandingan spektakuler. Pamerkan bendera merah putih, gelandang ex-Premier League Jairo Riedewald jadi calon pemain baru Timnas Indonesia. Berikut ini fakta benarnya. Dunia sepak bola Indonesia sedang diramaikan dengan berita mengejutkan. Pada Selasa, Jairo Riedewald, gelandang bertahan yang pernah berkiprah di Premier League, menghebohkan jagat maya dengan memposting bendera merah putih di akun Instagram pribadinya. Ini memicu spekulasi bahwa pemain berusia 27 tahun ini bisa menjadi tambahan baru yang menjanjikan bagi Timnas Indonesia. Jairo saat ini membela Royal Antwerp di Liga Belgia setelah dilepas oleh Crystal Palace dengan status bebas transfer. Meskipun pernah memperkuat timnas Belanda dengan 3 caps, aturan FIFA memberikan harapan cerah. Riedewald masih berpeluang membela timnas Indonesia karena pemain dengan caps internasional yang telah diakui di ajang resmi seperti Piala Eropa atau Piala Dunia dapat pindah federasi sebelum usia 21 tahun. Menurut statuta FIFA pasal 9, pemain yang bermain di laga resmi sebelum usia 21 tahun bisa berpindah federasi jika memenuhi syarat.
Jairo yang mencatat debutnya untuk Belanda saat berusia 18 tahun mungkin masih memenuhi syarat untuk bergabung dengan skuad Garuda. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, juga mengisyaratkan adanya pemain keturunan yang sedang diproses. Walaupun ia enggan mengungkapkan nama, Sinulinga memastikan bahwa dokumen untuk pemain tersebut sudah siap. Apakah ada dalam proses ini? Ada, ujarnya menambahkan bahwa proses dokumen sudah kita siapkan, dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Jairo Riedewald dijadwalkan tiba di Indonesia pada FIFA Matchday September yang dimulai pada tanggal 5 September. Kedatangannya diharapkan untuk mengurus beberapa berkas administratif agar bisa segera tersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan masa jabatan DPR periode ini yang berakhir pada 30 September, semua berkas harus siap sebelum tenggat waktu tersebut. Dengan berita ini, harapan para penggemar sepak bola Indonesia semakin membuncah. Akankah Jairo Riedewald menjadi tambahan yang sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita tunggu perkembangan selanjutnya dengan penuh antusiasme. Drama mendebarkan di Gianyar. India U17 balas dendam dengan kemenangan tipis atas timnas U17 Indonesia. Di bawah langit malam Gianyar yang dipenuhi sorak-sorai penonton, timnas U17 Indonesia harus menelan pil pahit setelah kalah 0-1 dari India U17 dalam laga uji coba kedua yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, Selasa. Di tengah tensi yang memuncak, India berhasil membalas kekalahan mereka dari pertemuan pertama dengan gol penentu dari Sumit Sharma Brahmarimayum pada menit ke-79. Pertandingan ini menjadi babak baru dari rivalitas yang memanas antara kedua tim setelah timnas U17 Indonesia mencatat kemenangan 1-3 dalam uji coba pertama pada 25 Agustus 2024. Namun di laga kedua, India U17 menunjukkan tekad mereka untuk membalas dendam. Perjalanan pertandingan, laga dimulai dengan intensitas tinggi di mana timnas U17 Indonesia berusaha mengendalikan permainan dari bawah. Meski mencoba menekan, India U17 tampak seperti telah mempelajari setiap langkah tim Garuda Asia dengan seksama, memainkan permainan yang penuh kesabaran dan disiplin. Hingga menit ke-10, upaya keras Indonesia untuk merobek gawang lawan belum membuahkan hasil. Ancaman pertama datang dari India pada menit ke-12 melalui tendangan bebas yang sukses dihalau oleh pagar hidup timnas U17 Indonesia. Meski terus mencoba, timnas U17 Indonesia kesulitan menembus pertahanan India yang kokoh. Memasuki menit ke-15, timnas U17 Indonesia mencoba mengubah strategi dengan Nova Arianto melakukan perubahan taktik yang signifikan. Dua pemain kunci, Evandra Florasta dan Zaha Bigholi, dimasukkan untuk menguatkan serangan. Perubahan ini membawa dampak langsung dengan timnas U17 Indonesia melancarkan serangan bertubi-tubi ke pertahanan India. Sayangnya, peluang demi peluang belum mampu dikonversikan menjadi gol, dan skor tetap 0-0 hingga akhir babak pertama. Babak kedua dimulai dengan semangat yang tak kalah membara. Timnas U17 Indonesia terus mencari cara untuk membuka gawang India, tetapi keberuntungan tampaknya tidak berpihak pada mereka. Tendangan bebas emas pada menit ke-50 gagal mengubah keadaan dan beberapa ancaman dari India hanya berhasil ditepis oleh penjaga gawang Nur Ihsan. Namun drama mencapai puncaknya pada menit ke-79 ketika Sumit Sharma Brahmarimayum memanfaatkan tendangan penjuru dari Yayo Haremba Chingakham untuk mencetak gol sundulan yang menakjubkan. Bola yang memantul ke tanah membuat Nur Ihsan tak mampu menjangkaunya dan India akhirnya memecah kebuntuan dengan skor 1-0. Setelah tertinggal, timnas U17 Indonesia menggempur pertahanan India dengan semua kekuatan yang tersisa. Penyerangan yang dilakukan dalam sisa waktu hanya mampu menambah ketegangan, tetapi meski ada tambahan waktu 5 menit, usaha mereka untuk menyamakan kedudukan sia-sia belaka. India U17 tetap berdiri kokoh dan pertandingan berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 bagi mereka. Kekalahan ini meninggalkan rasa sakit mendalam, tetapi juga pelajaran berharga bagi timnas U17 Indonesia.
Keteguhan dan strategi India U17 pada laga ini menunjukkan betapa sengitnya persaingan di level internasional. Kini timnas U17 Indonesia harus segera bangkit dan mempersiapkan diri untuk tantangan berikutnya sembari mengingat bahwa setiap kekalahan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang.